Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Agung Fahrizal dengan NPM 197006051 akan sedikit mencoba mempresentasikan hasil kerja saya terkait yaitu penerapan kecerdasan buatan menggunakan bahasa Prolog pada kasus permasalahan menentukan kualitas perkuliahan seorang mahasiswa berdasarkan beberapa faktor penentu sederhana terhadap fakta mahasiswa yang diketahui. Untuk yang pertama, download file prolognya terlebih dahulu. Download file prolog dapat diunduh dari link di sini ya, dari link ini. Dan kemudian nanti sesuaikan dengan spesifikasi komputer Anda. Yang selanjutnya yaitu instalasi prolog, di mana setelah kita melakukan run file tersebut, kita akan mengikuti alurnya saja ya, supaya mudah saja. Adapun opsi yang saya pilih adalah seperti berikut ini. Dapat dilihat saja. Selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan tools. Yang pertama dari tampilan awal, seperti command prompt gitu. Yang selanjutnya yaitu file navbar, di mana terdapat konsol, edit, new, dan lain-lain. Adapun jika ingin membuat file baru, maka pilih new untuk membuat file prolog baru. Adapun untuk meload atau menggunakan file prolog yang sudah dibuat, yaitu menggunakan konsol. Selanjutnya yaitu edit navbar, ada copy paste, kemudian setting navbar, ada font, user edit file, GUI preference. Ada run navbar dan debug navbar, dapat dilihat. Kemudian ada yang terakhir yaitu help navbar. Selanjutnya kita masuk ke kasus ya. Di sini terdapat 4 orang yaitu Agung, Mamang, Robert, dan Jondo. Mereka memiliki karakteristik faktor penentu kualitasnya, di mana pertama kegiatan ketika malam hari, kemudian kegiatan ketika matkul, ataupun kehadirannya, ataupun bisa juga disebut eksistensinya ketika matkul. Yang ketiga adalah pelaksanaan tugasnya atau pengerjaan terhadap tugasnya. Yang terakhir adalah apa yang dilakukan ketika ujian, apakah dia menghilang ataukah hadir begitu. Nah, dari keempat faktor tersebut kita dapat ditentukan yang pertama dari seorang Agung. Ketika malam hari dia melakukan gaming, kemudian ketika matkul dia bolos, yang kemudian ketika tugas dia skip, dan kemudian ketika ujian dia ngilang. Kemudian ada dari seorang Mamang, yang ketika malam hari dia gaming, ketika matkul dia masuk, ketika tugas dia skip, dan ketika ujian dia hadir. Adapun Robert, ketika dia malam tidur, dan matkulnya dia bolos, dan juga tugasnya dia di skip. Adapun terakhir yaitu si Jondo ya, yang mana dia ketika malam hari tidur, matkulnya masuk, tugasnya dikerjakan, dan ujiannya hadir. Kasusnya ini terbagi menjadi 3 kriteria akhir, di mana kualitas perkuliahan tersebut terbagi ke dalam golongan aman, dapat dinyatakan paling tidak dia tidur malam hari atau masuk matkul ataupun mengerjakan tugas, dan ketika ujian harus hadir. Dan yang kedua yaitu kriteria sukses, di mana dapat dinyatakan dia ketika malam hari tidur, matkulnya masuk, tugasnya dikerjakan, dan ujiannya hadir. Yang kriteria terakhir yaitu kriteria yang gagal. Kriteria yang gagal di mana dia malamnya gaming, matkulnya bolos, tugasnya skip, dan ujiannya hilang. Penyelesaian kasusnya di sini secara flowchart dapat dinyatakan di awal yaitu ada 4 mahasiswa, Agung, Mamang, Robert, dan Jondo. Kemudian terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu di sini 4 faktor, di mana malamnya terbagi 2, yaitu gaming dan tidur. Kemudian faktor matkulnya dia terbagi 2, yaitu bolos dan masuk. Kemudian faktor tugasnya dia kebagi 2, skip dan dikerjakan. Dan kemudian faktor ujiannya kebagi 2 juga, yaitu ngilang ataupun hadir. Hingga menghasilkan kriteria akhir yaitu aman, sukses, dan gagal. Di sini ditentukan dalam menyatakan kuliah aman, di mana X seorang dapat dinyatakan kuliahnya aman adalah ketika
seorang tersebut adalah mahasiswa, dan yang kedua, seorang tersebut ketika malam hari tidur, atau seorang tersebut ketika matkul masuk, ataupun seorang tersebut ketika tugas dikerjakan, dan ketika ujian dia hadir. Itu untuk yang aman. Yang selanjutnya adalah ketika seorang tersebut kuliahnya adalah sukses. Di mana kriterianya yaitu dia seorang mahasiswa, di malam hari dia tidur, dia ketika matkul masuk, dia ketika tugas dikerjakan, dan dia ketika ujian hadir. Semuanya menggunakan logika dan ya, untuk yang sukses. Adapun yang gagal, kriterianya yaitu dia seorang mahasiswa, malamnya dia gaming, dan ketika matkul dia bolos, dan ketika tugas dia skip. Terutama lagi ketika dia ujian, dia ngilang. Semuanya pakai dan juga nih logikanya. Bedanya untuk yang aman dan sukses, kalau yang sukses di 3 faktor ini, malam, matkul, dan tugas, harus semua dikerjakan. Adapun untuk yang aman, malam atau matkul atau tugas, jadi logikanya bisa hanya satu saja yang dilakukan. Nah, berikut demikian untuk slide-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaknya ya. Untuk sintaknya kita di sini lakukan file dulu, kemudian console. Saya di sini sudah membuat sintaknya yaitu tugas kb.prolog. Di open dan edit, kita dapat lihat. Nah, di sini ada seorang Agung yaitu mahasiswa. Kemudian ada Mamang mahasiswa, Robert mahasiswa, Jondo mahasiswa. Kemudian di sini ada Agung di malam hari gaming, Mamang di malam hari gaming, Robert di malam hari tidur, Jondo malam hari tidur. Nah, ini faktor-faktor ini disesuaikan dengan data yang tadi ya. Kemudian sampai seterusnya hingga di sini penentunya yaitu di mana dia kuliahnya sukses jika mahasiswa tersebut malam hari tidur, ketika matkul masuk, ketika tugas dikerjakan, ketika ujian hadir. Adapun dapat dinyatakan aman ketika malamnya dia tidur, atau ketika matkul dia masuk, atau ketika tugas dia kerjakan, dan kalau ujian dia pasti harus hadir. Untuk yang gagal, mahasiswa tersebut malam harinya malah gaming, kemudian matkulnya malah bolos, kemudian tugasnya di skip, kemudian ujiannya juga ngilang. Ini cukup segini saja ya untuk sintaknya. Kita akan coba masukkan di sini kodenya yaitu kuliah. Kita akan coba tes si Agung ya. Si Agung dulu, kuliah Agung X. Kurang tutup, titik, enter. Nah, X-nya di sini gagal. Menurut sintak ini, si Agung itu kuliahnya gagal. Kita coba periksa dari data tadi. Apakah layak dinyatakan gagal sesuai kriteria tersebut? Si Agung di malam harinya gaming, matkulnya bolos, tugasnya skip, dan ujiannya ngilang. Apakah sesuai kriteria gagal? Dan ini ternyata sesuai kriteria gagal. Berarti si sintaknya berjalan. Kemudian kita masuk kuliah Robert X titik. Nah, si Robert aman. Kita cek kriterianya. Si Robert malam harinya tidur. Kemudian matkulnya bolos, tugasnya atau skip, ujiannya hadir. Akan tetapi si Mamang ini ada dalam 3 kriteria yang aman tadi, yang OR tadi, terdapat satu yang true, yaitu tidur. Ketika malam harinya dia tidur. Maka dapat dinyatakan untuk di sininya dari 3 logika ini, dia benar. Berarti aman, sesuai. Karena untuk yang sukses, harus semuanya true. Ujiannya sudah jelas hadir. Berarti dapat dinyatakan juga di sini si Robert aman. Berarti sintaknya sukses, berjalan. Kita lanjutkan ke kuliah si siapa? Si Mamang.
Nah, si Mamang di sini, menurut Sintak ini kuliahnya dia aman. Kita coba lihat si Mamang di malam harinya gaming, matkulnya masuk, tugasnya skip, ujiannya hadir. Nah, si Mamang dari 3 kriteria yang or tadi, ada satu yang true, yaitu masuk. Yang matkulnya masuk dia. Maka dapat dinyatakan dia sudah lolos bisa termasuk kriteria yang aman. Apalagi ujiannya dia, bukan apalagi juga, sudah jelas ujiannya dia hadir. Nah, berarti si Mamang juga dari Sintak ini sudah benar. Sekarang kita coba cek si Jondo. John Do, X. Nah, si Jondo ini kuliahnya sukses. Menurut Sintak ini, kita coba juga cek. Si Jondo malam hari dia tidur. Kemudian matkul dia masuk, tugas dia dikerjakan. Ujiannya juga hadir terutama. Nah, dapat dilihat dari 3 faktor yang or tadi, dia semuanya benar. Dan untuk mendapatkan sukses juga, dari ketiga faktor tersebut adalah sifat harus semuanya benar, karena memakai logika N tadi untuk sukses. Berarti dapat dinyatakan juga si Sintak ini berjalan sesuai dengan kriterianya tersebut. Mungkin seperti itu saja. Sedikit ya pengenalan prolog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.